Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya udah lemes nih. Ya, udah capek kali ya. Dari pagi kali. Tapi mudah-mudahan ini kumpulnya kita di sini sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Yang namanya majlis ilmu itu seperti taman daripada taman-taman surga. Orang kalau udah masuk surga, kira-kira mau keluar nggak? Mau keluar nggak? Enggak. Ya. Tapi ini panas di sini, tapi masa ya kan surga panas. Tapi di sini orang yang duduk di majlis ilmu, Allah akan tulis. Allah perintahkan malaikat datang ke majlis-majlis taklim, ke tempat-tempat yang dibacakan ayat Allah. Allah ciptakan malaikat khusus untuk mencari perkumpulan yang dia memang berkumpul untuk mensyiarkan Islam, membaca hadis Nabi, membaca ayat Allah. Nanti distorkan nama-namanya kepada Allah, nama orangnya beserta orang tuanya. Nanti Allah katakan, apa yang dia minta wahai malaikatku? Maka malaikat ini mengatakan, dia minta surgamu ya Allah. Kata Allah, apakah dia pernah melihat surgaku? Kata malaikat, belum pernah ya Allah. Bagaimana kalau hambaku pernah melihat surgaku? Pasti ibu-ibu, bapak-bapak, ya Allah matikan saya di tempat ini, di tempat majlis ilmu. Gak apa-apa saya duduk di sini sampai hari kiamat. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tanya lagi, wahai malaikatku, dia minta apa lagi? Kata malaikatnya, dia minta agar dibebaskan dari api neraka-Mu ya Allah. Lalu kata malaikat Allah, apa dia pernah melihat neraka-Ku wahai malaikat? Kata malaikat, enggak pernah ya Allah. Dia belum pernah melihat neraka-Mu. Maka kata Allah, bagaimana kalau hambaku pernah melihat neraka-Ku? Pasti dia nggak bakal berpaling dari majlis taklim, saudara. Lalu Allah tanya lagi, dia minta apa lagi? Lalu dia minta, ya Allah, kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh-Mu, diberikan kebaikan dan segala macamnya. Maka kata Allah, saksikanlah wahai malaikatku, bahwasannya orang yang duduk di majlis ilmu, yang dia senang menuntut ilmu, baik di sekolah ataupun majlis ilmu, maka aku akan penuhi kebutuhannya, aku jauhi dari neraka-Ku, aku akan masukkan ke dalam surga-Ku. Itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat ini berkata, ya Allah, tapi di dalam kelompok itu, dalam orang berkumpul itu, ada orang ahli maksiat. Dulunya dia tukang mabok, dulunya dia tukang judi, dulunya dia tukang maksiat kepada-Mu ya Allah. Apa dia diampuni juga ya Allah? Lalu ya Allah, ada juga orang yang datang ke majlis taklim, dia niatnya bukan untuk ngaji, tapi karena nggak enak sama sahibul bait, tapi karena memang tetangga atau lagi lewat doang, datanglah, duduk di sana. Lalu kata Allah, wahai malaikatku, apapun niatnya dia, ketika dia duduk di majlis ilmu, aku akan ampuni dosa-dosanya, aku berikan surgaku, aku jauhkan dari neraka-Ku, dan aku permudah kehidupan dunianya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi enak gak duduk di majlis taklim? Enak gak? Enak. Janjinya masuk surga, dijauhkan neraka, dimudahkan urusan dunianya. Makanya biar rajin kita ke majlis taklim. Alhamdulillah. Bismillah, masyaallah, la yasumul khair ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sempurnakan kalimat tersebut, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan sampai dipotong-potong oleh kita. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sedang membangun Ka'bah, dia tinggikan ini Ka'bah dari fondasinya yang dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam.
Maka Nabi Ibrahim tanya, ada malaikat yang datang. Nabi Ibrahim tanya, wahai malaikat, engkau ketika tolak di Arsy, apa yang kamu kerjakan? Ini nanti aku akan tolak di Ka'bah ini. Maka malaikat itu menyebutkan, kami mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu kata malaikat ini, dulu bapakmu Nabi Adam alaihi salam mengajarkan kami juga apa yang diajarkan oleh Nabi Adam. Kami selalu menambahkan, kata malaikat. Kami diperintahkan menambahkan dengan kalimat apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah sampai situ tuh, quwwata illa billah. Maka kata Nabi Ibrahim, tambahkan lagi olehmu. Apa wahai Nabi Allah? Maka malaikat ini diperintahkan oleh Nabi Ibrahim, tambahkan al-aliyil azim, tambahkan. Maka sempurnalah kalimat tersebut, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ada nih, ini kampung apa namanya? Hah? Bugis. Waduh, kita kayak di Makassar ini. Iya. Sulawesi ya itu. Nah, jadi ada orang kampung Bugis, Nabi bukan, malaikat bukan. Kalau ditanya mau kemana? Mau ke Jakarta gua. Mau ngapain? Merantau lah. Bawa apa? Lah aja lah. Ada nggak yang gitu? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Betul nggak? Nabi Adam la haula wala quwata illa billah. Nabi Ibrahim tambahin al-aliyil azim. Orang Bugis la haula aja. Aceh. Oh Aceh ya. Udah kayak orang mana ya? Aceh, orang Jakarta, Aceh. Betul nggak? Betawi, orang Bangka tuh, Pangkal Pinang kemarin dari sana. Dia ngomongnya Aceh juga sama. Iya gitu ya. Siko 2 3. Oh enggak sih, oh beda berarti. Maka saudara, jangan dipotong kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya, tiada kekuatan, melainkan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau maka cuma mengatakan la haula, nggak nyampe tuh betul. Apalah haula? Nggak ada daya upaya. Nanti mau mana? Mau ke Jakarta. Buat apa? La haula, kayak yang bener aja. Nggak ada daya upaya. Ya udah, sampai sana belangsak loh pasti. Apa? Doanya aja salah. Betul. Makanya pentingnya kita ngaji di majelis taklim. Jadi sempurna ibadah kita. Alhamdulillah. Nah di sini kita merayakan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan lambang syiar Allah, maka itu keluar dari ketakwaan hatinya. Ada acara Maulid, itu lambang syiar Allah. Betul? Ada acara Isra Mi'raj, lambang syiar Allah. Betul? Menyambut Ramadan, lambang syiar Allah. Betul? Masjid harus kita muliakan karena lambang syiar Allah. Nabi Muhammad pun lambang syiar Allah. Maka syiarkan, meriahkan, agungkan, muliakan. Al-Quran juga lambang syiar Allah. Maka jangan lagi Al-Quran ditaruh di bawah, Pak Bu. Kadang-kadang ada ibu-ibu ngaji Al-Quran di bawah dekat kaki. Bukan Muhammad sini, bukan. Sono. Tapi sini ada nggak sini? Hah? Ada juga ya, ada ya. Mana orang mana? Ada. Dia tidak memuliakan Al-Quran kalau begitu. Allah yang suruh tinggikan. Sabihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikan dan tinggikan. Jangan direndahkan. Ini taruh Al-Quran dekat kaki, baca Al-Quran, mengharap syafaat, tapi akhlaknya sama Al-Quran enggak ada. Dulu kita masih kecil belajar ngaji, itu harus pakai bantal. Meskipun enggak punya meja, pakai bantal. Bantalnya nggak boleh 1, 2 lagi. Biar apa? Lebih tinggi dari dengkul kita.
Itu namanya adab, namanya akhlak saudara. Bahkan anak punya mertua Habib Muhammad bin Umar bin Hud, beliau itu nih kalau beli kadang-kadang beliau suka beli susu saset tuh, ya misalkan susu bengkok nih, susu saset, ya dia suka bawa pulpen nih, mertua anak nih, beliau bawa pulpen apa? Ya, kalau habis dipakai itu susu itu dikeluarin, lalu beliau hapus tulisan halalnya. Karena di Indonesia rata-rata produk itu ada tulisan halalnya, betul nggak? Bawa pulpen kemana-mana beliau, dihapus tulisan halal dia pakai pulpen, biar nggak berbentuk lagi kata halal. Anak tanya, ada apa pak? Kok sampai dihapus gitu pak? Apa beliau katakan? Beliau katakan, anak nggak rela kata halal masuk ke tempat sampah. Kenapa? Karena kata halal ada di dalam Al-Quran. Subhanallah. Orang-orang yang meninggikan adab dan akhlak yang akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adab dan akhlak bagian dari apa? Memperkuat iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ini ada temanya tuh. Ya lah, temanya meningkatkan apa tuh? Keimanan dan ketakwaan. Dengan Isra Mi'raj harus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan, betul? Betul. Salah satunya dengan adab dan akhlak. Karena peristiwa Isra Mi'raj juga adalah bagian dari yakni keimanan, saudara. Kenapa? Kok Isra Mi'raj dikatakan bagian dari keimanan? Betul. Kata Nabi Muhammad, siapa yang percaya peristiwa Isra Mi'raj, maka dia akan beriman sampai hari kiamat, saudara. Tapi siapa yang nggak percaya sama peristiwa Isra Mi'raj, dia tidak akan beriman sampai hari kiamat. Kalaupun dia hidup sampai hari kiamat, nggak bakal beriman, saudara. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj mukjizat Nabi yang tanpa ada saksinya, saudara. Betul? Betul? Kenal sama Nabi Soleh alaihi salam? Kenal nggak? Kenal nggak? Bu, kenal nggak? Nabi Soleh kenal nggak? Kenal tuh, kenal deh. Kenal deh. Kenalannya di mana? Namanya aja dikenal dari Al-Qur'an. Nabi Soleh punya mukjizat apa? Ya, kontak keluar dari batu. Umatnya minta, kalau memang kau Nabi utusan Allah, mana mukjizatmu? Maka Nabi Soleh ketok nih batu dengan perintah Allah, keluar nih, lahir nih batu, melahirkan onta, saudara. Subhanallah, ontanya itu air kencingnya bisa ngobatin orang. Semua yang ada pada onta bermanfaat. Umatnya tetap nggak percaya, dibunuh di onta. Padahal mukjizatnya kelihatan. Betul. Ditanya lagi Nabi Isa apa mukjizatnya? Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati, dihidupkan di hadapan banyak orang. Orang beriman sama Nabi Isa itu wajar. Kenapa? Karena melihat mukjizat secara langsung, saudara. Betul. Lihat lagi siapa Nabi Musa alaihissalam punya mukjizat apa? Membelah lautan. Siapa sampai detik ini yang bisa belah lautan? Gak ada kecuali Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tongkatnya dilemparkan dari ular paling besar, makan ke ular-ular pun dimakan-makanin. Itu mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Dan masih banyak mukjizat para nabi yang lainnya yang semuanya terlihat oleh mata, saudara, dan ada saksinya. Betul. Kan mukjizat Nabi juga ada, banyak. Iya betul. Yang ada saksinya banyak. Tapi ini peristiwa Isra Mi'raj nggak ada saksi seorang pun. Betul. Nggak ada. Dalam riwayatnya Nabi nggak ngajak siapa-siapa buat berangkat Mi'raj ketemu Allah. Nggak ada yang diajak. Nabi dipelah dadanya, saudara. Ketika Nabi sedang tiduran di kasur rumahnya, Nabi emang punya kasur? Enggak. Tempat tidurnya Nabi itu dari pelepah korma, saudara. Batang-batang korma, daun-daun korma tuh dikumpulin, nah ditaruhlah sorban di atasnya, nah itu buat tidur tuh. Kalau kita makan enak ya enggak? Kasurnya empuk, betul. Tapi tahajudnya nggak pernah. Saking enaknya tidur, betul. Maka saudara, Nabi Muhammad didatangi
sumur Zam-Zam dibelah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat nih dari bawah leher sini terus sampai nih ke pusar nih dibelah dada Nabi Muhammad. Lalu diapain? Oh, dibersihin deh? Bukan. Nabi dibersihin dadanya ketika usia 2 tahun. Ketika di pangkuan Halimatus Sa'diyah, Nabi pernah dibelah dadanya 1 kali. Kapan lagi Nabi dibelah dadanya? Ketika usia Nabi beranjak dewasa, sebelum balik, ada yang katakan umur 10 tahun, ada yang katakan umur 12 tahun. Dibelah lagi dada Nabi, diberikan ilmu, diberikan kebaikan. Agar apa? Agar tidak senang terhadap maksiat. Kalau masih kecil tadi, dibuang tempat setan bersemayam. Dalam hati-hati manusia, ini ada tempat yang namanya sebelah kanan, ada malaikat mulkin. Sebelah kiri, ada yang namanya tempat setan was-was. Sebelah kiri, tempat ngebisikin perkara-perkara buruk. Sebelah kanan, tempat ngebisikin perkara-perkara baik. Kan dalam sinetron sudah ada, betul nggak? Sebelah kanan yang bisikin malaikat, betul nggak? Wajahnya cakep bersih, betul nggak? Sebelah kiri ini setan, betul nggak? Ada tanduknya, ngebisikin nih emak-emak nih. Kata suaminya, Bu, nanti bapak ini mau ada proyek nih, Bu. Kalau bapak dapat 100 juta, bapak mau nyumbang ke pesantren Nurul Yakin. Waduh. Berapa? 10 juta. Oh, kata bininya, oh iya Pak, bagus Pak. Biar kita dapat pahala banyak. Iya. Begitu dapat duit nih suaminya 100 juta. Neng, gimana Neng? Ayo Neng, kita kasih yuk ke Pak Kiai ke sana. Kata bininya, Bang, gimana kalau 5 juta aja Bang? Dikurangin tuh. Betul ya? Betul nggak? Itu bininya dapat dari mana? Bisikan hatinya. Apa kata bisikan hatinya? Jangan banyak-banyak nyumbang mah. Kiai mah duit udah banyak. Dikit aja kita yang perlu mainin. Loh, padahal niatnya bagus. Betul ya? Niatnya bagus. Ada yang bisikin tentang mengurangi kebagusan tersebut, kebaikan tersebut, maka itu datang dari tempat setan. Kata Imam Ghazali, kalau mau tahu bisikan setan itu tuh, udah datang waktu sholat, udah azan, tadinya mah mau sholat, tapi ada WA nih. Lihat WhatsApp dulu dah, lihat YouTube dulu dah, lihat jam, karena setengah jam lagi. Tuh, berarti itu bisikan setan, saudara. Kalau perkaranya perkara baik, kemudian ada yang membisikkan untuk mengurangi perkara baik tersebut, berarti itu bisikan setan. Tapi kalau perkaranya buruk, ada yang mencegah untuk perkara buruk tersebut, berarti itu malaikat mulhim, bisikan malaikat. Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang. Buat tahu yang mana bisikan setan itu gampang. Tapi sampai saat ini masih aja orang ngikutin bisikan setan. Na'udzubillah min. Maka Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya kedua kali di usia 10 tahun, saudara, atau usia 12 tahun. Lalu Nabi Muhammad dibelah lagi kapan? Genap usia 40 tahun, dibelah lagi dadanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir kapan? Ketika mau Isra wal Mi'raj, dibelah dada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi